sama soal MTK. Kamu berada di video yang tepat. Simak terus ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Rani Mutiara. Saya dari kelas SPLDT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembahasan mengenai 2 soal MTK yang pastinya jelas dan mudah dimengerti. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Soal yang pertama adalah sebagai berikut. Baik, kita akan memulai pembahasan soal yang pertama. Seperti apa yang dapat kalian lihat, kita akan menggunakan permutasi. Kita menggunakan permutasi karena dalam hal ini memperhatikan urutan. Seperti misal, 13743 tidak sama dengan 31437. Jadi ketika urutan berbeda, maka dianggap sebagai kejadian yang berbeda. Selanjutnya, karena di soal terdapat elemen yang sama, maka kita akan menggunakan permutasi unsur sama dengan rumus. Jadi rumusnya adalah N faktorial dibagi R1 faktorial dikali R2 faktorial sampai dikali RK faktorial, di mana N adalah banyaknya pilihan yang tersedia, R1 adalah banyak elemen kelompok 1 yang sama, begitu juga dengan R2 sampai RK faktorial. Untuk maksud N faktorial itu sendiri adalah sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 sampai dikali 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nomor peserta urutan 43137. Berdasarkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Bagaimana caranya? Yaitu kita akan mencari banyaknya nomor peserta sebelum nomor peserta 43137. Berarti angka terkecilnya dimulai dari angka 1 diletakkan di paling depan dan terdapat 4 angka kosong lainnya yang dapat ditempati. Setelah angka 1 berdasarkan urutannya, maka angka berikutnya adalah angka 3. Nah, setelah angka 3 baru kita mendapatkan angka 4 nih. Jadi kita tidak perlu mengurutkannya sampai angka 7, karena sampai angka 4 saja sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal atau nomor pesertanya. Dan kita juga akan mencari banyak nomor peserta sebelum nomor peserta 43137. Nah, jadi yang akan kita cari nomor pesertanya itu adalah 43137, teman-teman. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi. Sebelum angka 43.000 atau 43 adalah pasti 41.000. Jadi kita dapat langsung menuliskan angka 1 sebagai angka kedua setelah angka 4. Untuk angka depannya 1, terdapat 4 angka lainnya yang dapat menempati, yaitu angka selain 1 adalah 3, 3, 4, dan 7. Selanjutnya kita gunakan rumus permutasinya. Dalam hal ini terdapat 2 elemen yang sama, yaitu angka 3. Lalu angka 4-nya 1 dan angka 7-nya terdapat 1. Lalu pilihan yang tersedia adalah 4 angka atau N-nya terdapat 4 angka, yaitu angka 3, 3, 4, dan 7. Lalu kita operasikan seperti biasa. Dan ternyata hasilnya adalah 12. Selanjutnya untuk angka yang depannya 3, terdapat 4 angka pula yang dapat menempati selain angka 3, yaitu 1, 3 yang lain, 4, dan 7. Untuk rumus permutasinya adalah karena ini terdapat elemen yang berbeda semua, maka kita tulis unsur samanya adalah 1, 1, 1, dan 1 dari 4 pilihan angka yang tersedia, yaitu 1, 3, 4, dan 7. Lalu kita operasikan seperti biasanya. Maka ternyata hasilnya adalah 24.
Selanjutnya adalah angka yang depannya 41, yaitu sebelum 43, yaitu terdapat 3 angka yang dapat menempatinya, yaitu angka 3, 3, dan 7. Maka rumus permutasinya adalah terdapat 2 elemen yang sama, yaitu angka 3, sedangkan angka 7-nya hanya terdapat 1 dari 3 pilihan yang tersedia, yaitu angka 3, 3, dan 7. Berarti sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial, lalu kita operasikan seperti biasa. Dan ternyata hasilnya adalah 3. Nah, setelah angka 41, maka angka selanjutnya otomatis 43 karena menuju ke yang terbesar. Lalu 43, 137. Jadi setelah angka 41, baru kita akan mendapatkan nomor peserta 43137. Nah, berarti kita hitung angka sebelum angka 43137, yaitu dengan cara menambahkan 12, 24, dan 3. Maka hasilnya adalah 39. Jadi banyak nomor peserta sebelum angka 43.137 adalah 39 angka. Karena nomor peserta sebelum angka yang kita cari atau nomor peserta yang kita cari adalah terdapat 39 nomor peserta, maka nomor peserta 43.137 ada di urutan ke-40, yaitu setelah urutan 39. Maka telah kita dapati hasilnya adalah 40 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Mungkin kalau dilihat sekilas ini terlihat sulit karena menyertakan huruf, tapi nyatanya tidak loh teman-teman. Langsung saja yuk kita masuk ke pembahasan. Nah, langkah pertamanya adalah kita akan memasukkan nilai limitnya nih, yaitu dengan mengganti nilai A sama dengan 0 ke dalam fungsi limitnya. Jadi limit A mendekati 0, cos M dikali 0 dikurang cos N dikali 0 dibagi 0 kuadrat, maka hasilnya itu adalah 0 per 0. 0 per 0 dinamakan sebagai bentuk tidak tentu. Nah, kalau hasilnya tidak tentu, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pertama kita akan menggunakan konsep dari trigonometri untuk mengubah bentuknya. Kita ingat ada rumus cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Nah, dalam hal ini akan kita anggap A-nya sebagai MA dan B-nya sebagai NA ya. Lalu kita tulis penyelesaiannya, yaitu limit A mendekati 0. Lalu cos MA dikurang cos NA-nya menjadi min 2 sin setengah MA plus NA dikali sin setengah MA dikurang NA dibagi A kuadrat. Selanjutnya kita keluarkan masing-masing A-nya agar lebih mudah dalam penyelesaian dan juga pengoperasiannya nanti. Lalu karena ini dibagi A kuadrat, akan kita bagi atau kita pisahkan satunya ke dalam bentuk sin A, M plus N per 2, satunya lagi ke dalam sin A, M min N per 2. Lalu kita ingat lagi nih, ada rumus limit X mendekati 0, bahwa sin X dibagi X hasilnya adalah 1. Nah, berarti untuk sin A per A itu dapat kita coret, hasilnya adalah 1. Karena hasilnya 1, jadi tidak perlu kita tuliskan ya teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam perhitungan, dan ketika masuk ke dalam perhitungan tidak perlu kita tuliskan lagi ya limitnya. Jadi hasilnya sama dengan min 2 dikali M plus N per 2 dikali M min N per 2. Dapat kita coret min 2 dengan salah satu per 2-nya. Maka sama dengan min setengah M plus N dikali M min N. Kita operasikan lagi, maka hasilnya sama dengan min setengah M kuadrat dikurang N kuadrat.
Agar minus di depannya hilang, kita kalikan dengan min juga ya. Nah, kalau begitu kita akan mendapatkan hasilnya yaitu setengah n kuadrat min m kuadrat. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya bahas. Apakah mudah untuk dimengerti? Saya harap mudah untuk dimengerti ya. Selanjutnya saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.